hasil bacaannya atau buku yang dibacanya. Silakan, Neng Kisti. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Kisti Waliani, perwakilan dari kelas 8. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca yang berjudul Every Reniki Forever. Pengarang Rizkaniar Maulidiyah, diterbitkan oleh Mijan Pustaka, tebal buku 198. Alasan saya memilih buku ini adalah karena saya ingin tahu bagaimana cara bersahabat dengan baik. Isi dari buku ini adalah berawal dari ada anak yang bernama Arni. Dia dipindahkan dari kelasnya ke kelas yang lain. Arni pertama masuk ke kelasnya. Arni tidak punya teman, tapi lama-kelamaan Arni punya sahabat, yaitu Flora dan Irti. Flora dan Irti adalah sahabat yang baik. Dia selalu menjaga Arni, selalu menemani Arni dimanapun Arni berada. Tapi setelah semester 1 berakhir, ada kejadian yang sangat tidak menyenangkan, yaitu Ilki pergi dari Bogor atau dari sekolahnya dan ingin pindah ke Inggris. Arni pindah ke Inggris karena Arni harus menjaga neneknya yang sedang sakit, dan Arni pun terpaksa harus berangkat ke Inggris. Hari-hari pun telah dilalui mereka, dan hari yang tidak terlupakan pun terjadi. Hari terakhir Arni, Flora dan Ilki. Mereka membuat sebuah acara perpisahan dengan Ilki dengan membuat sebuah acara satu kelas, yaitu dengan memberikan kado dan membuka kado. Setelah itu Ilki pun pergi dari kehidupan Flora dan Arni. Tapi persahabatan mereka tidak cukup sampai di situ. Mereka bisa menjalin komunikasi yang baik dengan cara mereka selalu mengabari satu sama lain setiap hari. Hikmah dari buku yang telah saya baca adalah sahabat itu adalah segalanya buat kita. Sahabat selalu membuat kita senang. Sahabat selalu membuat kita bahagia. Jadi janganlah kalian semua untuk melukai hati seorang sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa kita itu harus peduli sahabat karena kita tidak bisa hidup ya sendiri tanpa ada sahabat di sini. Nah, berikutnya silakan Salsa ya akan memberikan ulasan buku yang dibacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Febrianti, perwakilan dari kelas 8B. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca, yaitu Anang Sumarna, Begawan Rumpun Batu. Penulis Rahmat Ruhiana, diterbitkan oleh CP Rizky Mandiri pada tahun 2004 di Kota Klaten, tebal buku 155 halaman. Isi buku ini adalah menceritakan tentang kehidupan dan perjuangan Pak Anang Sumarna untuk mencapai kesuksesannya, yaitu sejak Pak Anang pada saat usia 2 tahun dia telah ditinggalkan oleh ibunya, dan pada saat duduk di bangku SMP Pak Anang ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu Pak Suganda. Sangat banyak perjuangan Pak Anang dalam mencapai kesuksesannya, yaitu berawal dari saat dia mempunyai keinginan ingin belajar dan bersekolah. Dia rela menempuh jarak 14 km untuk menuju sekolahnya, dan pada saat dia berkuliah di Yogyakarta di Universitas Indonesia, yang perjuangannya itu sangat besar. Dia di situ tidak mempunyai tempat tinggal. Dia bertempat tinggal di
belajarnya di kuliahnya. Dia hanya makan ubi sama air setiap harinya. Dan akhirnya dia mendapatkan menjadi sarjana, menjadi seorang guru, dan akhirnya sukses menjadi seorang guru. Dia dalam 1 tahun dia mendapatkan 3 jabatan, yaitu menjadi seorang direktur dan menjadi ketua dalam sebuah kesenian. Terus ketika perjuangan ketika Pak Anang mengikuti kegiatan lomba pariwisata dan kebudayaan di San Francisco, dia hanya menggunakan bahan bambu saja, dan alhamdulillah dia mendapatkan juara peringkat pertama di San Francisco, Amerika. Juara pertama lomba pariwisata dan kebudayaan. Hikmah dari buku ini adalah saya menyadari bahwa tidak semua orang beruntung seperti kita yang bisa sekolah pun antar jemput oleh orang tua, dikasih uang jajan, dan kita harus selalu berkreasi dan berkreasi, karena belum tentu kreasi kita itu, walaupun hanya biasa-biasa aja, belum tentu akan menjadi gitu rendahan, tapi bisa juga menjadi sukses dan menjadi sebuah perusahaan yang besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan perjalanan beliau bisa kita tiru ya. Jadi kekurangan itu tidak akan menyebabkan kita menjadi asa, tapi justru kekurangan itu harus kita menjadi kekuatan yang ada bagi kita ya, untuk meraih cita-cita dan prestasi. Ada pertanyaan untuk Salsa, silakan. Pertanyaan. Ya, Nang Gisti, silakan. Pertanyaannya. Ada yang mau tanyakan? Ya, Kesha. Buku yang saya baca menerapkan banget banyak hal tentang sastra, terutama cara menjalin komunikasi dengan baik dengan sahabat. Kita bisa menjalin komunikasi dengan sahabat dengan baik walaupun sahabat kita jaraknya jauh, dan dengan cara mengabari satu sama lain setiap hari. Dan itu salah satu agar kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan sahabat. Ya. Nah, kemudian berikutnya lanjutkan ke paparan dari Anissa. Silakan Anissa, buku apa yang Anissa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Satya, perwakilan dari kelas 8B. Saya di sini akan mempresentasikan buku yang saya baca, yaitu Enigma Wajah Orang Lain atau Menggali Pemikiran Immanuel Levinas, karya Thomas Hidayatjaya, diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia pada tahun 2012. Tebal buku 175 halaman. Dalam buku ini menjelaskan seorang Immanuel Levinas, seorang filosofi dari Jerman, yang dia mengarang di dalam bukunya sebuah pertanyaan besar. Mengapa kelompok Nazi telah membantai orang-orang Yahudi? Apakah orang-orang Yahudi itu memang tidak pantas hidup, atau apakah orang-orang Yahudi itu memang tidak, atau memang orang Yahudi itu kotor sehingga orang-orang Yahudi tersebut harus dibantai dengan cara dibunuh dan kejam? Bagi Immanuel Levinas, etika pertama-tama bukan menyangkut teori mengenai baik buruknya tindakan tertentu, bukan juga apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan sebagai manusia. Etika merupakan relasi yang lahir dari pertemuan konkret
dengan orang lain yang memiliki wajah. Sebagai jejak yang tak terbatas, wajah orang lain tidak akan dapat dibunuh atau dihancurkan. Relasi etis terjadi ketika saya oleh kehadiran wajah orang lain yang menantang orientasi egoistik hidup saya atau mengusik kenyamanan dan kebebasan saya. Di dalam buku ini juga diterangkan bahwa sebagai manusia kita diciptakan untuk saling menghormati dan diciptakan untuk saling menghargai. Tapi nyatanya di dunia pada tahun 1979 dari tahun 1975 sampai 1979 terjadi pembantaian orang-orang Yahudi oleh kelompok Nazi. Terlintas dalam pikiran Emanuel Levinas, kenapa orang-orang Nazi tersebut tega membunuh Yahudi? Padahal orang-orang Yahudi tersebut juga adalah ciptaan Tuhan. Orang-orang Yahudi juga berhak hidup. Di dalam buku ini juga diterangkan bagaimana kita melaksanakan hak asasi manusia yang dianjurkan khususnya untuk di Indonesia. Apalagi Indonesia adalah negara hukum, juga negara yang sangat menghormati akan hak asasi manusia. Mungkin banyak penyebab kematian dunia ini, dimulai dari sakit atau kecelakaan ataupun apa. Namun jika kematian itu disebabkan oleh orang lain, apakah diri kita atau orang-orang terdekat kita akan menerima hal itu? Tentu saja tidak. Jadi menurut Emanuel Levinas, kehidupan di dunia itu tidak harus dengan cara pembunuhan atau membantai sesama. Tapi kehidupan di dunia itu justru harus dengan cara menghormati dan menghargai. Maka mereka semua itu akan bahagia di dunia. Meskipun dunia itu sehancur apapun dunia itu, jika mereka saling menghormati dan menghargai, pasti mereka akan bahagia di dunia itu. Hikmah yang dapat saya dapatkan dari buku ini adalah kita sebagai manusia harus saling menghormati dan harus saling menghargai. Bukan hanya di masalah di negara Indonesia. Negara Indonesia juga kita harus saling menghormati dan juga menghargai dengan berbagai daerah, berbagai suku, mau dia kulit hitam, kulit putih, pendek, tinggi, kurus, gemuk, mereka tetap satu tujuan. Juga di dalam agama pun tentu saja kita harus saling menghormati dan menghargai. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Mau itu dia berbeda sekalipun dengan orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya pemaparannya. Intinya bahwa kita harus saling menghargai terhadap sesama manusia ya. Mengapa? Karena Allah juga tidak membeda-bedakan umatnya. Nadela, silakan ada pertanyaan ya buat Anissa. Bagaimana jika orang tersebut sangat kita tidak sukai dan sangat menyusahkan diri kita atau pernah menyakiti kita? Apakah kita bagaimana cara menghargai mereka? Untuk menghargainya ya. Untuk cara menghargainya, mungkin kebanyakan orang itu membalik membenci, tidak menyukainya. Tapi sebenarnya di dalam agama juga dianjurkan bahwa jika ada orang lain membenci kita, tentu saja kita tidak boleh membalik membenci juga. Karena apa? Orang-orang tersebut justru kita harus senang kalau kita dibenci oleh orang lain. Karena mungkin keburukan yang selama ini kita lakukan dibawa oleh mereka yang membenci kita, dan kebaikan yang mereka lakukan diberikan kepada kita. Dan cara menghargainya cukup dengan kalau dia membalas dengan keburukan, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Jangan sama membuat keburukan. Jika dia menghina, kita cukup dengan tersenyum saja. Jangan kita membalas menghina. Sudah jelas? Makasih ya. Luar biasa sekali. Berikutnya buku apa yang kalian baca ini? Kesya, buku apa judulnya? Ya, silakan paparkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Aditya, perwakilan dari kelas 8A. Saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca yang berjudul Bagaimana Seharusnya Jadi Pemimpin. Seorang pemimpin harus berdiri di depan bersama dengan orang-orang yang sederajat. Ia tidak boleh menjadi orang nomor satu. Pandangan ini hendaknya dapat dimengerti agar Anda dapat bertahan menjadi seorang pemimpin di dunia kita yang dalam hal ini sering timbul salah pengertian. Banyak orang mempunyai fungsi pimpinan merasa paling bangga, seolah-olah di antara sesama yang sederajat, ia paling nomor satu, paling terkemuka. Sebab atau lantaran yang menjadikan kekacauan pendapat dan salah pengertian ini, mungkin karena orang berbicara tentang demokrasi, seolah-olah demokrasi itu adalah pola pakaian. Hikmah dari buku ini, jadilah pemimpin yang baik, karena pemimpin yang baik adalah pekerjaan cepat. Mereka adalah manusia yang mengatasi problema dengan cepat dan cepat pula melupakan problema itu setelah selesai digarap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia mungkin akan berlatih menjadi seorang pemimpin ya. Mudah-mudahan dengan membaca buku tadi kamu bisa mengambil hikmah atau manfaatnya. Ya, silakan berikutnya Nadela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadela Putri, perwakilan dari kelas 8I. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca yang berjudul Betapa Rasulullah Merindukanmu. Buku yang penuh makna tentang kehidupan Rasulullah dan teladannya yang membuat hati bergetar ini adalah karya Abdillah bin Manzah Hasan yang diterbitkan oleh PT Kumpatindo. Ini sangat bagus karyanya karena di dalam buku ini kita dapat meneladani bagaimana keteladanan Rasulullah, perilakunya, dan cara menyikapi orang lain. Pada buku ini terdapat pertanyaan besar yang menjadikan pertanyaan itu sebagai betapa Rasulullah merindukanmu. Dan pertanyaannya adalah bagi siapakah orang yang dirindukannya itu. Dalam buku ini dipaparkan bahwa orang yang dirindukan Rasulullah SAW adalah orang yang selalu menjalankan perintah-perintahnya, menuruti sunnah-sunnahnya, dan selalu berupaya menyajikan yang terbaik untuk sesama dan tidak mementingkan diri sendiri. Beribadah walaupun rintangan dan kesulitan semacam apapun dilewatinya, itulah yang diajarkan Rasulullah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana ketertarikan saya terhadap buku ini. Saya tertarik dengan buku ini. Yang pertama adalah judul dari buku tersebut yang tentunya sudah saya jelaskan tadi. Alangkah senangnya jika kita termasuk orang-orang yang dirindukan Rasulullah. Mengapa tidak? Beliau sangat memedulikan umatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memedulikan kita sendiri, memedulikan beliau, dan berharap yang terbaik untuk di akhirat kelak? Rasulullah SAW sangat rindu dengan umatnya. Beliau sampai-sampai saat menjelang wafatnya saja, beliau sangat memikirkan umatnya dengan cara mengucap umatnya sebanyak 3 kali. Umati, umati, umati. Pada kesempatan lain juga, sehabis sholat, Rasulullah SAW menghadap jemaah dan bertanya, siapakah orang yang paling mendapatkan imannya itu? Ada sahabat yang menjawab, malaikat ya Rasulullah. Ada lain yang juga menyahut, para nabi ya Rasulullah. Para sahabat lain juga ada yang berpendapat bahwa sahabat-sahabatnya ya Rasulullah. Ternyata jawaban semua itu adalah salah. Lalu siapakah yang dirindukan Rasulullah SAW? Kaum yang hidup sesudah kalian. Mereka membenarkan aku padahal tidak pernah menyaksikan aku. Mereka menemukan tulisan dan beriman pada Al-Quran dan hadis. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membelaku seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku bertemu dengan mereka. Hikmah yang dapat saya ambil dalam buku ini adalah tentunya saya dapat banyak sekali pelajaran dalam buku ini yang tidak dapat saya ungkapkan dalam kata-kata, dan juga saya berharap dapat menerapkan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya mengenai keteladanan Rasulullah. Mudah-mudahan bisa melaksanakan ya apa yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Jika ada pertanyaan untuk Nadela, silakan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan cukup jelas ya. Berikutnya lanjut ke Santi. Silakan Santi paparkan apa yang kamu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi dari kelas 8J. Di sini saya akan menyampaikan isi dari buku yang telah saya baca yang berjudul Remaja Korban Mode. Di dalam buku ini memuat berbagai macam masalah para remaja sekarang. Tetapi saya akan menjelaskan dua penjelasan masalah, yaitu pacaran dan merokok. Masalah pertama, pacaran adalah pertemuan rutin dengan seorang kekasih untuk menumpahkan segala hasrat dengan berbagai macam cara seperti berpegangan tangan, bergandengan, berpandang-pandangan. Atau remaja saat ini mengenal istilah dengan nama pulde. Pulde dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut buku ini, cara gaya pacaran seperti itu adalah untuk mengikis nilai cinta. Apabila dua sejoli terlalu sering bertemu dan terlalu lama berdua-duaan, maka lambat laun nilai cintanya akan berkurang. Apalagi Islam tidak pernah mengajarkan pacaran, melainkan Islam mengajarkan hikmah dan selanjutnya pernikahan. Hikmah dari masalah ini adalah saya menjadi tahu bahaya dari pacaran. Masalah kedua yaitu merokok. Masalah ini paling banyak dilakukan. Di seluruh dunia, 2,5 juta orang meninggal per tahunnya. Berarti, 1 kematian per 13 detiknya. Untuk mengurangi angka kematian, para perokok bisa melakukan beberapa upaya dalam buku ini. Upaya pertama yaitu kurangi isapan pada setiap batang rokok. Karena makin jarang rokok itu dihisap akan lebih baik. Upaya kedua, kurangi dalamnya dan lamanya isapan. Semakin dangkal dan semakin pendek lamanya isapan akan lebih banyak mengurangi masuknya zat berbahaya ke dalam tubuh. Upaya ketiga, matikan dan buang puntung rokok setelah dihisap, setengah atau kurang, atau paling banyak 2/3-nya. Karena kadar berbahaya akan semakin tinggi pada rokok yang semakin pendek. Upaya keempat yaitu jangan letakkan rokok atau puntung di antara dua isapan. Keempat tahapan itu akan berarti mengurangi bahaya merokok. Namun setidaknya latihan untuk mengurangi kebiasaan merokok. Yang terakhir adalah upaya penghentian total. Setelah melewati 4 upaya tadi, diharap memperlancar mengurangi kebiasaan merokok. Namun upaya pertama untuk menghentikan kebiasaan merokok adalah kemauan dari si perokok itu sendiri. Tanpa ada kemauan yang keras, sesuatu pun akan sulit untuk dicapai. Selain itu, mesti memiliki kepercayaan diri. Hikmah dari masalah ini adalah selain dari mengetahui upaya penghentian untuk merokok, saya juga tahu bahwa apabila kita menginginkan sesuatu harus mempunyai kemauan dan kepercayaan diri. Hikmah dari buku ini adalah saya menjadi tahu beberapa mode yang berbahaya bagi remaja zaman sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali bukunya tentang pacaran. Mudah-mudahan kalian setelah mendengar paparan dari Santi jadi tahu ya bagaimana pacaran tidak ada pacaran ya dalam Islam, dan juga namanya tadi ta'aruf atau hikmahnya. Ya, ada pertanyaan untuk Santi, silakan. Ya. Sari. Dampak apa saja yang diakibatkan oleh rokok? Silakan. Pertama, dalam bidang kesehatan yaitu bisa terjadinya kanker paru-paru, kanker mulut, maupun terganggunya sistem pernapasan. Dalam kehidupan mungkin ketergantungan. Terus berikutnya, sekarang Sari, silakan Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca yang berjudul Superstar.
Dari buku ini saya akan mengambil salah satu tokoh musik terkenal, yaitu Bob Marley. Bob Marley lahir dengan nama Robert Nesta Marley di Jamaika pada tanggal 6 Februari 1945. Sejak belia, dia sudah mulai mendalami musik dan berhasil membuat rekaman pertamanya pada umur 17 tahun. Dia mulai bernyanyi bersama The Wailers yang semula bernama The Wailing Crawdads pada umur 19 tahun. Namanya dan musik yang dibawakannya, yaitu musik reggae, mendunia setelah ia melakukan tur keliling Inggris dan Amerika pada tahun 1975. Pada tahun 1976, Marley ditembak oleh seorang penembak misterius, namun dia berhasil selamat dan bersembunyi di Jamaika. Lagunya yang berjudul Is This Love masuk dalam album Kaya yang direkam di Inggris dan berhasil mencapai puncak top 10 Inggris pada tahun 1978. Namun karirnya harus terhenti sampai di sana karena pada tanggal 11 Mei 1981 Marley meninggal akibat kanker otak. Meskipun begitu, namanya masih dikenang oleh orang yang menyanyikan lagunya dan mengidolakannya. Dari sini saya bisa mengambil hikmah bahwa terkenal itu bukan karena sensasi, tapi terkenal itu karena prestasi yang kita miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Wah, kita itu terkenal karena apa saja? Karena prestasi. Berikutnya, tadi tak silakan buku yang kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Putra Yunda, perwakilan dari kelas 8I. Saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca, yaitu Pentas Seru. Walaupun buku ini berjudul Pentas Seru seperti anak kecil, tetapi di dalam buku ini terdapat anak kecil bernama Aisyah yang sangat simpati dan berinisiatif untuk memberi hadiah kepada guru dan orang tuanya. Dari buku ini, pada tanggal 25 November, yaitu adalah Hari Guru, dia dengan teman sekelasnya berinisiatif untuk merunding dan berdiskusi untuk perayaan Hari Guru, yaitu memerankan drama, yaitu Guru Penyayang, Murid Gemilang. Lalu pada tanggal sebelum Hari Guru, yaitu tanggal 24 November, yaitu hari ulang tahun ibunya, ia mengasih kupon serba gratis kepada ibunya, yang isinya adalah cuci piring gratis, pekerjaan gratis yang dikerjakan semua oleh ibunya sehari-hari, lalu sama dia ditangkis. Lalu pada hari H gurunya pas mulai tanggal 25 November, Aisyah dengan teman sekelasnya memerankan drama, dan drama itu mendapat tepukan yang meriah dari guru-guru, juga mendapat isak tangis bahagia dari wali kelas. Jadi hikmah dari buku ini adalah jadilah murid yang baik dan berinisiatif. Janganlah kalian nakal, apalagi mengecewakan orang tua kalian sendiri, maupun itu guru atau orang tua kalian di rumah. Sekian dari buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali pada bulan November sekarang itu ada peringatan Hari Guru ya. Ibu ucapkan terima kasih karena kamu sudah membaca buku yang temanya yaitu tentang guru. Ya, beri tepuk tangan buat. Berikutnya paparan dari Nahjena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buku yang telah
Tokoh yang saya sukai adalah Galileo Galilei. Tokoh ini lahir pada tanggal 15 Februari 1564 di Pisa, Italia. Dia berasal dari keluarga yang miskin, tetapi orang tuanya memiliki harapan anaknya kelak akan menjadi seorang dokter yang sukses. Orang tuanya dengan berusaha orang tuanya mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah yang tinggi dan dalam jurusan kedokteran. Hikmah dari tokoh ini adalah janganlah kita menyanyiakan sekolah karena orang tua menyekolahkan kita dengan susah payah. Dan satu tokoh lagi yang saya sukai adalah William James Sidis. Ketidakwajaran Sidis dialami saat dia mampu makan sendiri menggunakan sendok pada usia 8 bulan. Dan di usianya 11 tahun dia sudah diterima sebagai siswa yang termuda di Universitas Harvard. Yang lebih dahsyatnya lagi, dia sudah mengerti 200 jenis bahasa di dunia dan mampu menerjemahkannya dengan cepat. Hikmah dan pesan dari tokoh William James Sidis adalah cita-cita adalah gratis, dan dengan membaca, belajar, kesuksesan di depan mata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi apa? Cita-cita adalah gratis dan kunci keberhasilan apa? Dengan membaca. Nah, itulah ya. Sesuai dengan tujuan kita, banyak membaca berarti tambah ilmu, tambah wawasan dan tambah. Ada pertanyaan untuk Jenab? Silakan Anissa ya. Hal yang menarik yang bisa didapatkan dari kisah Galileo Galilei ini, mampu makan pada yang menarik ya. Orang tuanya berasal dari keluarga yang miskin, tetapi memiliki harapan kelak anaknya akan menjadi seorang dokter yang sukses. Dengan berusaha dia mampu menyekolahkan ke jurusan kedokteran walaupun dalam keadaan yang miskin. Ya, bagus sekali jawabannya. Berikutnya, ya, Radinda silakan pertanyaannya, Radinda. Apa persyaratan paling penting yang terdapat dari kisah ilmuwan ini? Ada persyaratan paling penting bagi orang yang ingin menjadi seperti kisah ilmuwan dan jenius adalah mawas diri dalam hal apa yang dipikirkannya serta bagaimana ia berpikir, bukan dalam hal apa yang dikerjakan atau dialaminya. Berikutnya paparan terakhir yaitu dari Nadia. Silakan Nadia, buku apa yang kamu baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri, perwakilan dari kelas 8D. Buku yang saya baca adalah buku Akhlak Muslim. Di dalam ini terdapat satu hal yang menarik bagi saya, yaitu bergaul dengan orang-orang yang baik. Kebanyakan orang zaman sekarang selalu mengikuti apa yang temannya lakukan. Contohnya dari cara berpakaian, cara berbicara, apapun yang temannya lakukan ingin selalu kita lakukan. Teman yang baik adalah teman yang membawa kita kepada hal yang positif. Contohnya membantu kita agar terus belajar, ingin membantu kita agar cita-cita kita tercapai, dan juga ingin membuat kita bermanfaat bagi sekolah, bagi nusa bangsa, dan juga agama. Teman yang tidak baik bagi kita adalah teman yang menjerumuskan kita pada hal-hal yang negatif. Contohnya teman yang mengajak kita mengenal narkoba, teman yang mengenal kita merokok, dan juga teman-teman yang mengajarkan kita untuk bolos dan membuat kita jadi orang yang malas. Hikmah
atau pesan yang saya dapatkan dari ini adalah Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anak-anakku, janganlah sekali-kali kamu bergaul dengan orang yang jahat. Jangan keluar bersama mereka. Takutilah kepada azab yang akan menimpa mereka dan juga akan menimpamu. Bergaulah dengan orang-orang yang baik, maka Allah akan menghidupkan kembali tanah yang tandus dengan tanaman-tanaman yang indah." Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan dari Nadia kan ya. Itu bahwa kita katanya harus kalau memilih teman harus bagaimana yang baik. Yang mengapa harus yang baik ya agar kita juga membawa atau bisa terbawa kepada kebaikan. Biasanya lingkungan itu adalah sangat berpengaruh terhadap kita ya. Otomatis kita juga harus bisa memilah dan memilih dan menjaganya. Ada pertanyaan? Ya silakan. Apa hikmah yang Nadia bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Hikmah yang saya dapat adalah saya bisa mengetahui di mana teman yang baik dan juga di mana teman yang tidak baik. Teman yang baik pasti akan membuat kita jadi jauh lebih bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif, dan teman yang tidak baik dapat membuat kita terjerumus dan jatuh ke dalam jurang hal-hal yang negatif. Ya, luar biasa sekali jawabannya. Kanan. Oh, ada lagi? Pertanyaan? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Alhamdulillah diskusi hari ini kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian berikan pendapatnya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Baiklah, anak-anak, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.